Hari ini luar biasa ngantuk, luar biasa males, dan luar biasa pengen rebahan sampai hari Senin. Tapi tenang, kamu nggak sendiri. Di video ini, kita bakal nemenin kamu nonton alur film sambil pura-pura produktif. Jadi siapin kopi, rebahan dengan posisi terbaik, dan mari kita mulai sebelum semangat ini kembali tidur. Kisah dimulai pada tahun 2142 ketika sebuah pesawat peneliti milik perusahaan Wayline terbang di antara puing-puing pesawat serupa yang hancur. Cerita ini berlatar waktu di tahun 2142 di mana sebuah pesawat peneliti menemukan batu angkasa yang membawa makhluk asing. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa makhluk tersebut adalah alien bernama Romulus. Saat itu, para peneliti di stasiun pusat terkejut dengan penemuan ini yang menjadi dasar dari konflik dalam cerita. Kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Ren dan adiknya, Andy, yang tinggal di planet Jackson Star. Ren dan adiknya Andy merupakan pekerja tambang di planet Jackson Star yang berjarak 65 tahun cahaya dari bumi. Ren sangat bersemangat karena kontraknya sebagai pekerja tambang hampir habis, dan dia serta Andy berkeinginan untuk pergi ke planet Ivaga yang memiliki kondisi mirip dengan bumi. Ren terpaksa mengubur keinginannya untuk pergi ke planet Ivaga setelah masa kontraknya diperpanjang selama 5 tahun lagi. Perpanjangan kontrak kerja ini terjadi karena banyak pekerja yang mengundurkan diri, sehingga memaksa Ren untuk menunda cita-citanya. Di sisi lain, Andy adalah robot humanoid yang diciptakan oleh mendiang ayah mereka, yang memberikan kegembiraan dan kesepian tersendiri bagi Ren. Ren, Andy, dan teman-temannya berencana untuk mencari kapsul cryosleep di stasiun antariksa yang terbengkalai. Teman-teman Ren menemukan stasiun antariksa yang terletak dekat planet mereka dan mempunyai tujuan untuk mencuri kapsul cryosleep untuk perjalanan ke planet Ivaga. Rencana ini melibatkan Andy yang memiliki akses dan kemampuan untuk membuka pintu stasiun tersebut. Mereka gembira menemukan kapsul tidur, tetapi daya bahan bakar kapsul hanya dapat bertahan selama 3 tahun. Ketika berhasil menemukan kapsul tidur, mereka menyadari bahwa kapasitas bahan bakar tidak cukup untuk perjalanan yang dijadwalkan. Dengan bijak mencari solusi, mereka menemukan ruangan dengan bahan bakar tambahan. Tetapi di hadapan itu, sistem keamanan stasiun mulai aktif, menciptakan ketegangan. Dinamakan dengan parasitoid yang sedang menyalurkan benihnya dalam tubuh Navarro, yang nantinya akan melahirkan spesies lain yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks video, parasit bernama Xenomorph menginfeksi tubuh karakter Navarro, membawa kekacauan yang menewaskan seluruh kru pesawat. Ketika pihak keamanan mencoba untuk menghentikan makhluk tersebut, mereka terpaksa bertindak cepat dengan membekukan parasit tersebut untuk menyelamatkan Navarro. Ide untuk membekukan parasit dilakukan menggunakan tabung bahan bakar dari kapsul, yang akhirnya berhasil dan memungkinkan Navarro untuk bangun dari pingsannya dan tetap hidup. Alih-alih mengira ini sudah berakhir, robot secara pribadi memberi saran kepada Andy untuk tidak membiarkan Navarro keluar dari stasiun. Robot tersebut memberikan peringatan bahwa jika Navarro dibebaskan, kehidupan semua orang, termasuk anggota kru lainnya di planet Jackson Star, berpotensi terancam. Ini membangun ketegangan ketika Andy berusaha mencegah Bejo, karakter yang bersikap temperamental, dari mengambil Navarro keluar dari stasiun. Gara-gara si Bejo, bayi alien pun lahir ke dunia, di mana pada saat yang sama, pesawat yang sudah terlanjur lepas dari stasiun pun terbang tanpa arah. Kebakaran dan ledakan besar terjadi akibat kekacauan yang ditimbulkan, menyebabkan stasiun bergerak cepat menuju sabuk asteroid. Ini memperingatkan karakter utama bahwa mereka harus melawan waktu untuk menyelamatkan diri mereka. Andy dengan pengetahuan barunya memberitahu jika parasoid tidak memiliki mata dan mendeteksi manusia melalui suara dan hawa panas.
Pengetahuan tersebut mengarah pada strategi untuk berjalan secara perlahan dan tenang agar tidak terdeteksi oleh parasitoid yang mengelilingi mereka. Situasi ini menjadi semakin tegang ketika Andi dan teman-teman berusaha untuk melewati ruangan yang dipenuhi oleh makhluk tersebut. Dengan mental dan tekad yang kuat, Bejo pun menghampiri alien, mencoba membunuhnya dengan mesin bor listrik di tangannya. Namun apalah daya, Bejo pun mati oleh taring alien tersebut. Tyler terpaksa mengorbankan dirinya ketika satu alien akan menyerang Ren dan adiknya. Tindakan heroik Tyler menjadi momen kunci, di mana ia rela menyerahkan hidupnya untuk melindungi yang lain. Ini menunjukkan pengorbanan sebagai tema yang menonjol dalam cerita saat mereka melawan ancaman luar angkasa. Ren memanfaatkan zat asam dalam telur untuk menghadapi makhluk yang terlepas. Dalam sebuah misi, Ren dan tim harus menggunakan pakaian astronot ketika merencanakan pelepasan makhluk dari ruangan kargo. Proses ini dilakukan ketika tren turun, dan meskipun ada serangkaian prosedur yang harus diikuti, makhluk tersebut tiba-tiba terlepas lebih dulu dan menyerang Ren. Ren menyaksikan zat asam yang terdapat dalam telur makhluk tersebut dan mendapatkan ide untuk memanfaatkannya untuk menghadapi situasi berbahaya. Ren berjanji akan memperbaiki Andi setelah tiba di planet Ivaga. Setelah situasi kritis selesai, Ren masuk ke dalam kapsul luar angkasa, sementara Andi masih dalam keadaan non-aktif. Ren mengungkapkan janji untuk memperbaiki Andi saat mereka sampai di planet Ivaga, sebuah perjalanan yang dijadwalkan berlangsung selama 9 tahun. Di tengah perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan karakter-karakter lain seperti Petril dan kawan-kawannya dari Guardian of the Galaxy. Tetapi mereka memilih untuk tidak melanjutkan karena takut pada Andi. Kadang cara terbaik untuk menasihati orang keras kepala adalah dengan membiarkannya menghadapi konsekuensi. Video ini menggarisbawahi bahwa tidak selalu kita bisa memahami situasi dan perilaku orang lain, terutama yang keras kepala. Terkadang, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah membiarkan orang tersebut belajar dari pengalaman dan konsekuensi dari tindakan mereka. Konteks ini menunjukkan bahwa hidup adalah tentang pilihan individu dan konsekuensi yang mereka hadapi, yang berfungsi sebagai pengingat bahwa kita tidak dapat memaksakan pengertian pada orang lain.